tetap jadi cerita. Indonesia dinobatkan menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sampah merupakan salah satu permasalahan pelik yang sering dijumpai dalam masyarakat. Utama banyaknya Sampah ini tidak hanya mengganggu kondisi lingkungan, namun berbagai aspek kependudukan pun terkadang ikut terkena imbasnya. Plastik adalah bahan unik yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dari minuman kemasan hingga komponen elektronik. Plastik adalah cara kita memindahkan makanan dan produk di seluruh dunia. Alasan yang membuat plastik menjadi ideal, yakni murah, dapat diandalkan, praktis, dan tahan lama, seharusnya menjadi keuntungan bagi kita. Tapi semua itulah yang menjadikan plastik menjadi ancaman bagi lingkungan kita. Setelah plastik digunakan selama puluhan tahun, bahan hebat ini telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi lingkungan. Tidak hanya berdampak bagi lingkungan, tetapi juga bagi tubuh kita. Kalau saya kesehariannya ya di bidang persampahan. Nah, kalau awalnya dulu saya sampah organik, sekarang saya di sampah plastik. Kenapa saya ngambil sampah ini? Karena saya melihat di daerah sini kan banyak sekali sampah. Nah, itu saya kepikiran kalau sampah ini tidak kita kerja, tidak ada yang mau mengerjakan sampah, itu bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Karena sampah itu, terutama sampah plastik, ini sangat bahaya kalau mencemari lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya kepikiran seperti itu? Pernah saya lihat di internet kalau sampah plastik itu sampai puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan tahun baru bisa hancur. Jadi saya berpikir seandainya sampah ini tidak kita tangani, bagaimana nanti anak cucu kita, kan gitu. Di tahun 2019, Indonesia menghasilkan 9,85 miliar lembar sampah plastik. Angka ini meningkat 76% dari jumlah sampah plastik yang dihasilkan di tahun 2018. Jumlah itu setara dengan sekitar 70.000 populasi paus biru, hewan terbesar di dunia. Jumlah sampah plastik itu baru di Indonesia, belum seluruh dunia. Hanya sebagian kecil plastik, kurang dari 10%-nya berhasil didaur ulang dan digunakan kembali. Bagaimana dengan sisanya? Itu semua berakhir di sini. Ini pemandangan TPA di Barong, dan ini pemandangan TPA di Kota Makassar. Tempat sampah plastik dari pusat kota dibuang. Masalahnya, perlu waktu ratusan tahun untuk mengurai plastik. Jadi kita bisa menemukan sampah yang sudah ada sejak pertama kali menggunakan plastik. Kalau limbah plastik di sini kebanyakan dari Sidrap, dari Makassar juga ada, karena kan gini. Kalau dari Sidrap itu Sidrap, Pare-Pare juga itu ada, itu dia masih istilahnya plastik mentah. Plastik mentah itu masih bercampur semua jenis plastik, belum dipilah. Makanya di sini ada saya olah, saya pilah, itu yang PP, ada yang HD dan sebagainya. Kalau plastik yang terkumpul di tempat saya ini, yang paling banyak itu 40-40% itu plastik kemasan air, itu sampai 40%. Itu yang kemasan padat sebangsa tempat kue, itu terus sebangsa plastik kursi dan sebagainya itu sekitar 40%. Terus yang 10% itu bukan plastik, tapi sampah juga, itu sebangsa kaleng. Dan yang 10% itu sebangsa alat elektronik, seperti itu. Apa yang terjadi jika sampah plastik tidak terbuang ke tempat pembuangan akhir? Banyak yang akhirnya terbuang ke pantai dan ke laut. Semua plastik ini akhirnya terurai, tapi tidak akan hilang. Partikel-partikel plastik dimakan oleh organisme terkecil di lautan, kemudian dimakan oleh organisme yang lebih besar dan yang lebih besarnya lagi. Sampai akhirnya
ada di ikan yang kita makan dan berakhir di perut kita. Dilansir dari halaman web kumparan.com, dari Pusat Penelitian Kimia, Bapak Dr. Agus Haryono mengatakan bahwa setiap hari orang ketergantungan terhadap plastik semakin tinggi. Namun bahaya yang ditimbulkannya kurang disadari oleh masyarakat. Adapun bahaya yang ditimbulkan oleh plastik itu sendiri seperti menyebabkan kanker, mengganggu sistem saraf, menyebabkan radang paru-paru, gangguan reproduksi, dan pembengkakan hati. Selain mengganggu kesehatan tubuh, plastik juga mengganggu ekosistem lingkungan, sehingga mengakibatkan banjir, menurunkan kesuburan tanah, meracuni makhluk hidup, pencemaran air, dan polusi udara. Sekarang, kita perlu memutuskan untuk menggunakan plastik dengan lebih bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa akibat kelalaian kita. Jadi, langkah apa yang telah kita lakukan untuk lingkungan kita? Kalau untuk limbah plastik di sini, saya cuma memisah dulu jenis sesuai dengan jenis, warna seperti itu. Cuma kemarin ada salah satu limbah plastik ini perusahaan belum menerima, tapi saya sudah berusaha itu dengan cara saya suling, bisa jadi solar sejenis bahan bakar, dan ada juga yang pernah saya olah menjadi paving block. Cuma karena alatlah sekarang yang masih kendala bagi saya, seperti itu. Saya masih pakai alat-alat yang sederhana seperti itu. Berbicara tentang pemuda berkreasi adalah pemuda berkreatif atasi plastik. Jadi proyek ini saya dirikan sebagai dasar, sebagai wadah teman-teman di Kabupaten Baru untuk lebih peka lagi terhadap masalah-masalah lingkungan, terlebih berkaitan dengan masalah limbah plastik. Pemuda berkreasi memang bertujuan untuk bagaimana kita kreatif melakukan limbah plastik. Contoh misalnya sekarang teman-teman lagi gencar-gencarnya melakukan program EcoBrick, yang dimana plastik-plastik yang kresek-kresek itu bisa kita gunakan sebagai bahan di EcoBrick dengan menggunakan botol plastik. Itu salah satu cara. Terus kita juga fokus pada penerimaan minyak jelantah atau minyak bekas yang digunakan sebagai sabun cuci. Selain itu, puntung rokok juga bisa kita gunakan sebagai pupuk kompas yang nantinya akan diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terus sampah-sampah plastik lainnya akan kita gunakan atau akan kita simpan sebagai bahan sampah sebagai penambah nilai ekonomi bagi masyarakat. Mengapa proyek ini didirikan? Karena kami menganggap bahwa Indonesia sudah jauh tertinggal dari masalah-masalah tentang limbah plastik. Bahkan dia berada pada berbagai sumber yang kita lihat. Indonesia berada pada urutan kedua setelah Cina limbah plastik. Kami membuat semacam satu terobosan dengan membuat buku tabungan bahan sampah pemuda berkreasi ini agar sebagai tolak ukur kepada masyarakat seberapa besar keinginan mereka untuk merubah diri, seberapa besar mereka untuk peduli terhadap lingkungan. Ketika mereka sudah aktif melakukan transaksi dalam bank sampah, maka masyarakat sudah ikut terlibat dalam aksi dalam untuk tidak menggunakan penggunaan plastik. Jadi buku tabungan bank sampah yang kami buat ini sebagai jalan keluar untuk memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat agar ke depan mereka tidak lagi membuang sampahnya di tempat-tempat yang tidak seharusnya, tapi sampah disimpan untuk dibawa ke bank sampah. Jadi semoga buku tabungan ini menjadi nilai daya, nilai manfaat untuk masyarakat Kabupaten Baru. Bijak menggunakan plastik demi menciptakan bumi yang lebih baik, bumi yang lebih bersih.